Suatu hari, dosen memberikan tugas akhir semester, yaitu membuat dokumentasi pendek bertemakan mistis dengan minimal durasi 10-15 menit. Dosen itu juga mengatakan untuk dibagi menjadi 3 kelompok, dan di ruangan kelas itu berjumlah 39 murid. Berarti satu kelompok yaitu masing-masing 13 orang. Ajeng bersama 4 sahabatnya yaitu Icut, Tia, Feby, dan Alia dipastikan satu kelompok. Dan mereka hanya butuh 8 orang lagi. Karena Ajeng dikenal sebagai perempuan yang senang bergaul, ia mencoba menghampiri Fatir dan kelima temannya. "Tir, kelompok sama gue aja yuk. Gue kan ada 5 orang. Kalian kan berenang. Nanti tinggal cari 2 orang lagi. Gimana?" ucap Ajeng. Fatir bertanya pada kelima temannya, dan mereka semua pun setuju. "Oke, tapi siapa 2 orang lagi?" tanya Fatir. Lilo mengatakan sambil menunjuk. "Itu aja si kembar, Tania sama Rania. Kayaknya dia belum dapat kelompok tuh. Bukannya mereka freak gitu ya? Terus bisa lihat makhluk gaib katanya," jawab Ajeng. Temannya Fatir, Rian menjawab, "Tapi mereka bisa dibutuhin soal hal-hal yang mistis." Teman-temannya Fatir setuju. "Gimana Jeng?" jawab Fatir. "Oke deh, gue coba samperin mereka." Kemudian Ajeng menghampiri Tania dan Rania. Tan, kalian sudah dapat kelompok belum? Ikut sama kelompok gue aja yuk." Tania berbisik ke Rania. Ajeng hanya melihat. "Memangnya sama siapa aja Jeng?" tanya Tania sang kakak. "Gue, Icut, Tia, Feby, Alia, dan 6 orangnya lagi teman-temannya Fatir. Kita kurang 2 orang lagi. Gimana, mau nggak?" "Ya udah, boleh Jem," jawab Tania. "Oke, nanti pulang kuliah kita kumpul sama yang lain ya." Setelah pulang dari kampus, kelompoknya Ajeng saling berkumpul di lorong kampus dekat kelasnya. Mereka saling diskusi kira-kira mau buat dokumentasi yang seperti apa. "Bagaimana kalau kita buat dokumentasi gedung tua yang terbengkalai di daerah Jakarta Timur?" ucap Miko. "Gimana? Yang lain setuju nggak?" tanya Fatir. "Setuju aja sih, tapi izinnya gimana?" tanya Ajeng. "Gue punya saudara yang kenal sama keamanan gedung itu," saut Miko. "Oke deh, setuju." Yang lain pun juga setuju. Karena tugas itu diberikan waktu hanya 2 bulan, kelompoknya Fatir dan teman-temannya terus mempersiapkan mulai dari kamera, lighting, dan lain-lain selama 1 bulan lebih. Setelah bulan berikutnya, mereka memulai untuk syuting selama seharian penuh. Satu kelompok itu sampai di tempat gedung tua sekitar pukul 9 pagi. Fatir dan teman-temannya bertemu dengan Pak Kasmin, keamanan di gedung tua itu yang berusia 60 tahun. Ia pun menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama berada di gedung. "Baik adik-adik sekalian, Bapak hanya menyampaikan jika ingin masuk ke dalam gedung yang tidak boleh dilakukan yaitu jangan kalian berkata kasar. Jangan juga kalian menantang. Dan jangan juga kalian kencing sembarangan. Kalau kalian ingin buang air kecil atau buang air besar, di dekat pos ini yang ada toiletnya, karena di dalam tidak ada toilet. Dan yang paling penting ketika kalian masuk, kalian semua ucapkan permisi. Kami ingin masuk. Jika kalian melanggar, kalian akan diganggu oleh makhluk penunggu yang ada di sini." Mereka pun semua mengerti dan mengangguk. Sebagian juga ada yang ketakutan. Fatir dan teman-temannya berjalan sampai di pintu masuk gedung. Kemudian mereka pun serentak mengucapkan, "Permisi, kami ingin masuk." Sambil ditemani Pak Kasmin, mereka runtur melihat gedung tua bekas kantor itu. Bagaimana tidak angker? Setiap sudut bangunannya benar-benar sudah terbengkalai. Ketika mereka sampai di lantai 1, semua peralatan ditaruh dekat meja yang sudah mereka bersihkan. "Oh iya, kalau ada apa-apa, kalian temui saya di bawah ya," ucap Pak Kasmin. "Baik Pak," jawab Fatir dan teman-temannya. Pak Kasmin pun meninggalkan mereka. Saat semua sedang mengecek peralatan, Fatir baru menyadari
kalau Lilo tidak ada. Ia kaget dan langsung bertanya, "Loh, Lilo kemana?" Yang lain pun juga tidak menyadari kala itu. Astaga, Fatir dan Rian segera lari ke bawah mencari Lilo. Takut ia tidak mengatakan yang Pak Kasmin katakan. Sampai di pintu masuk lobi, terlihat Lilo ingin masuk ke dalam. Fatir dan Rian berteriak, "Li, tunggu, jangan masuk dulu." Sayangnya Lilo pun sudah melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Tiba-tiba angin langsung berhembus kencang. "Lo kemana aja sih? Tadi ketemu Pak Kasmin gak di bawah?" tanya Fatir. "Tadi gue sakit perut terus ke toilet yang di bawah." "Pak Kasmin itu siapa?" "Itu yang tua yang deket pos," ucap Fatir. "Oh, tadi gue lihat, tapi ya senyum-senyum aja. Akhirnya gue masuk, karena pasti kalian udah di dalam," tegas Lilo. "Jadi lu gak dengerin penjelasan Pak Kasmin tadi?" tanya Rian. "Enggak, emang apaan sih? Gue kan di toilet," ucap Lilo. "Astaga Li," Fatir sambil mengusap wajahnya. "Oke, jadi yang gak boleh itu di dalam gedung jangan ngomong kasar. Jangan nantangin, jangan ngencing sembarangan. Sama harusnya tadi pas lu sebelum masuk bilang permisi," jawab Fatir. "Yaudah, sekarang lu ngomong kayak dalam hati atau apa gitu. Maaf, tadi gak tahu, terus bilang permisi," ucap Rian. Lilo mengiyakan dan mengatakan apa yang Rian bilang. Setelah itu mereka bertiga naik ke lantai atas. Teman-teman yang lain sudah menunggu. "Gimana Tir? Aman?" tanya Anjong. "Aman kok. Ini anak tadi ke toilet ternyata. Untungnya sampai bawah gue udah kasih tahu," Fatir sembari melirik ke Rian dan Lilo. "Syukurlah," ucap Feby dan Icut. "Ah, usahain lu Li. Nanti digentayangin bertorasol," ucap Miko sambil tertawa. Hampir sekitar sejam mempersiapkan alat-alat, 13 orang itu berpencar mengambil gambar tiap gambar di gedung tua itu. Supaya lebih cepat pastinya. Masing-masing dipecah menjadi 4 tim. Ada satu tim yang bertiga dan ada satu tim yang berempat. Fatir, Rian, Ajeng, dan Feby menelusuri 3 lantai. Lantai paling atas yaitu lantai 10 sampai lantai 8. Tim kedua, Miko, Lilo, dan Tia di lantai 7 sampai lantai 5. Tim ketiga, Azam, Alia, dan Icut di lantai 4 sampai ke lantai 2. Dan tim terakhir, Tania, Rania, dan Aldi di lantai 1 dan Lopi, di dalam ataupun di luar gedung. Mereka semua mengambil gambar tiap-tiap gedung sekitar 1-2 jam sebelum azan zuhur berkumandang. Dan semua sudah harus kembali ke tempat awal mereka berkumpul di lantai 1.